Halo Sobat Suzuki, ketemu lagi dengan Benny Zendarto, sales mobil Suzuki Ciputat, Tangerang Selatan. Nah, buat Bapak Ibu, kalau ada rencana pembelian mobil Suzuki, mau nanya harga, promo, diskon, atau stok, langsung ya hubungin Benny di 0813 8663 2505. Nah, sekarang bulan 3 atau bulan Maret 2024. Nah, kali ini pembahasan Benny adalah kesediaan mobil yang mana masih NIK 2023. Nah, kebetulan di showroomnya Benny masih ready SL7 yang tipe Alpha, mau matic mau manual. Tapi di sini di showroom Benny itu stoknya paling lumayan banyak di transmisi matic ya. Dan hanya tinggal dua warna aja, yaitu warna putih atau yang two tone. Biasanya kalau putih itu atapnya hitam ya. Terus sama yang full hitam. Berarti ada dua warna ya untuk transmisi matic tipe Alpha NIK 2023. Nah, jadi kebetulan Benny lagi di dalam mobil SL7 Alpha. Ya, ini di dalam display di showroomnya Benny. Tadinya Benny mau videoin di luar, tapi karena panas banget di pagi hari ini, akhirnya Benny mau nggak mau harus videoin di dalam mobil di display Benny sendiri. Nah, tunggu apa lagi? Mungkin untuk sebenarnya buat untuk Bapak Ibu kalau ada rencana pembelian mobil Suzuki mau ngejar buat untuk mobil mudik, Benny saranin di awal bulan ini. Kenapa? Kalau Bapak Ibu mau cari unit, kebetulan masih ready NIK 2023. Itu yang pertama. Kedua, untuk proses STNK dan plat tidak akan mengganggu rencana Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena di awal bulan dia proses, kemungkinan besar STNK dan plat akan jadi di akhir bulan 3 ini. Tapi kalau Bapak Ibu prosesnya di pertengahan bulan ini atau di akhir bulan ini, otomatis STNK dan platnya itu lama. Karena kenapa? Karena ada namanya libur panjang. Otomatis dari Samsat atau dari Poldanya pasti juga libur. Jadi kesempatan yang tadinya beli mobil buat untuk mudik ke keluarga akhirnya tertunda. Jadi Benny saranin banget buat Bapak Ibu, kalau emang Bapak Ibu ada plan beli mobil, khususnya mobil baru dan R3 atau SL7 atau merek apapun, Benny saranin di awal bulan ya Bapak Ibu. Kenapa? Biar Bapak Ibu sempat untuk memakai mobil buat untuk mudik lebaran. Jadi kali ini Benny akan ngebahas atau nge-review mobil SL7 Alpha. Ini kebetulan ada di display Benny warna putih. Dan kebanyakan sekarang peminat itu SL7. Benny juga kurang tahu ya. Dari penjualan Benny itu hampir 75% SL7. Baru nanti nomor 2-nya di R3. Jadi jangan di skip, perlu ditonton. Kenapa? Karena ini adalah spesifikasi atau bentuk daripada SL7 Alpha. Maka dari itu yuk kita lihatin bagian sisi, bagian luar, dan bagian dalam daripada SL7 tipe Alpha. Let's go! Nah, kali ini Benny akan ngevideoin yaitu SL7 Alpha ya Bapak Ibu. Sesuai dengan tadi pembahasan Benny di awal, ini adalah SL7 Alpha NIK 2023. Ini adalah mobil varian tertinggi yang mana ini warna putih dengan atapnya hitam atau tuta ya Bapak Ibu. Kita lihatin sekilas bagian depan, ini ada chrome-nya nih, hitam nih. Dulu ini silver, tapi sekarang dia udah hitam. Ciri-ciri khasnya daripada SL7 Alpha hybrid, ini udah hybrid ya Bapak Ibu. Ini kebetulan di showroom ini masih ready stok NIK 2023. Ini bagian depan. Terus untuk bagian samping, nih dia bagian samping. Nah, untuk velgnya itu ring 16 dengan full hitam semua ya Bapak Ibu. Nah, untuk Alpha yang tipe tertinggi dia udah dilengkapi dengan talang air. Ini talang air. Ini talang air ya Bapak Ibu. Ini tampilannya dari samping. Dan kalau kita liatin dari belakang, ini dia. Nah, ini SL7 Alpha terlihat dari logo. Selain ada tulisan SL7, dia juga ada tulisan Alpha.
Nah, untuk alpha sendiri, dia cuma hanya di alpha ya. Kalau di beta atau di zeta, dia cuma ada tulisan SL7 aja. Dan dilengkapi dengan tulisan hybrid. Ini dia tampilan daripada alpha. Dan dia udah ada namanya spoiler ya Bapak Ibu. Ini spoiler. Nih bentuknya. Ini spoiler original, bawaannya langsung dari tipe alpha ya. Jadi kalau Bapak Ibu beli tipe beta atau tipe zeta, dia belum ada spoiler dan belum ada talang air. Nah, inilah tampilan bagian luar daripada SL7 Alpha. Sekarang kita lihatin bagian dalam untuk tipe Alpha. Nah, Benny lagi di dalam bagian depan daripada Suzuki SL7 Alpha. Ini varian tertinggi ya Bapak Ibu. Ini tampilannya mulai dari setir. Ini modelnya nih. Ini udah full kulit ya. Ada jahitan. Di sini dilengkapi dengan tombol volume sama ganti lagu. Terus di sini ada buat untuk telepon juga bisa, Bluetooth juga bisa. Dan di sini ada namanya cruise control. Jadi cruise control ini berfungsi biasanya pas posisi di jalan tol atau posisi tidak macet. Dan ini membantu pada saat Bapak Ibu capek untuk tancap gas. Dan cruise control adanya di tipe Alpha dan tipe Beta ya Bapak Ibu. Kalau yang di tipe Zeta belum ada cruise controlnya nih. Nah, mulai dari pintu samping. Di sini ada 4 tombol, yang mana ini adalah buka tutup kaca. Dan ini tombol buat untuk tutup kaca. Kalau Bapak Ibu buka dari belakang atau baris kedua, setelah ini dikunci otomatis kacanya tidak akan bisa kebuka. Terus ini adalah tutup kunci pintu. Kalau di Suzuki kita belum ada central lock ya Bapak Ibu, jadi nggak otomatis. Jadi kita masih manual buat untuk nutupin kunci atau nutupin pintu. Terus ini ada tombol juga, ini buat untuk lipatin kaca spion. Sebenarnya udah elektrik. Biasa ini berfungsi pas di posisi jalan sempit, susah. Dan ini kita pencet buat untuk menghindari benda-benda kena ya kalau posisi jalan sempit banget ya. Terus ini tombol untuk pengaturan kaca spion ya Bapak Ibu. Ini bagian kiri dan ini bagian kanan. Dari di sini bisa disetting. Nah, apalagi. Nah, di sini ada namanya startup engine. Jadi di kita itu untuk SL7 Alpha udah remote. Selain Alpha, Beta juga udah remote, tapi kecuali kalau yang tipe Zeta masih kunci manual. Terus kalau ini adalah off-nya, ini biasa kalau di motor itu namanya engine. Jadi pas lampu merah berhenti, otomatis mesin mobil akan mati, tapi AC akan nyala tetap ya Bapak Ibu. Dan terus ini adalah sensor parkir. Dan ini adalah posisi pas lagi di jalan licin atau di tikungan. Ini sangat berfungsi banget ya semuanya. Dan kalau ini adalah pengaturan tinggi rendahnya lampu jauh ya Bapak Ibu. Nih bisa diputar. Biasanya sih mulai dari 0 ya. Normalnya mulai dari 0. Tapi kalau Bapak Ibu mau naikin lagi boleh banget. Biasanya sih buat untuk orang pengemudi yang agak pendek dikit ya, maaf ya. Nah, terus untuk head unit itu sama ya, mau tipe Alpha, tipe Beta maupun tipe Zeta. Dan versinya juga sama semua, sama Beta juga sama. Terus di sini juga Beta sama Alpha sama Beta sama. Terus di sini ada tempat pengecasan. Terus di sini ada tap holder nih yang buat untuk tempat pendinginan minuman ya. Tapi ini dinginnya tergantung dari tekanan AC. Dari sini ada pengaturannya nantinya. Jadi sesuai kalau AC-nya dingin di sini berarti dia menyesuaikan dengan tekanan yang di atas. Ini transmisi matic. Kunci kita masih tuas ya. Dan di sini ada senderan tangan juga, bisa dibuka juga dan bisa dimundurin atau didepanin. Nah, yang paling penting adalah ini dia. E-mirror. Yang mana ini ada di tipe Alpha, di tipe Beta sama tipe Zeta belum ada sama sekali. Ini fungsi banget, sangat berfungsi. Kenapa? Jadi kalau Alpha ini kalau nyala, ini bisa ngerekam dia bagian depan dan bagian belakang.
Dan ini cuman ada di tipe Alpha ya Bapak Ibu. Kalau di tipe Beta sama Zeta dia belum ada emirolnya nih. Selebihnya sama, lampu, kaca di sini kosong ya. Nah, inilah barisan pertama daripada SL7 Alpha. Sekarang kita ngecek barisan kedua. Let's go. Nah, setelah Benny videoin bagian depan, sekarang Benny mau review atau mau ngebahas barisan kedua daripada SL7 Alpha. Nah, selain SL7 Alpha, Alpha, Beta, Zeta sama ya Bapak Ibu. Ukurannya sama. Ini adalah tampilannya Benny duduk di belakang, yang mana ini kursi depan udah mentok ke belakang. Berarti kalau kita liatin di bagian depan itu luas banget. Nih jauh beda ya. Kali ini agak ke depan, kali ini agak ke belakang. Nah, ini dia. Nah, ini barisan kedua, dia udah ada juga AC double blower, bisa diatur mulai dari titik 1, titik 2, dan titik 3. Dan bisa juga di off-in ya Bapak Ibu. Dan bisa diarahin kemana aja buat untuk buang anginnya. Di sini juga ada senderan tangan ya. Kalau umpamanya dua orang. Terus di sini juga ada senderan buat bayi, buat untuk ngikat ya. Ini barisan kedua bisa muat 3 atau 4 orang. Kenapa Benny bilang 4? Karena Benny pernah ngecoba, tapi standarnya itu adalah 3. Selain itu di sini juga ada tempat penyimpanan barang kecil dan tempat pengecasan HP. Nah, itu dia. Terus di pintu ada tempat barang juga berbentuk aqua. Ini tampilan pintunya. Nah, berarti setelah kita bahas barisan pertama, barisan kedua, sekarang Benny akan ngebahas barisan ketiga. Nah, setelah tadi Benny bahas barisan pertama, barisan kedua, sekarang Benny ada di barisan ketiga. Ini barisan ketiga, ini dia tampilannya. Yang mana dia juga ada tempat minuman ya. Terus ada colokan HP juga ya Bapak Ibu di sini nih. Nah, ini barisan ketiga. Ini muat kurang lebih 2 atau 3 orang. Dan untuk mobil sekarang dia udah dilengkapi dengan APAR. APAR itu adalah alat pemadam ringan yang ada di barisan kedua bawah kursi ya. Ini dia tampilannya nih. Nah, kalau ini kursi kedua ini bisa didorong ya Bapak Ibu. Bisa didorong tanpa dilipat nih. Tuh. Jadi bisa. Jadi buat untuk kita masuk ke barisan ketiga itu gampang banget. Nggak usah pakai tenaga lagi. Oke, setelah Benny udah bahas barisan pertama, barisan kedua, dan barisan ketiga, sekarang Benny akan ngebahas bagasi. Nah, jadi setelah Benny bahas barisan pertama, barisan kedua, terus barisan ketiga, sekarang Benny ngebahas namanya bagasi. Nah, untuk bagasi SL7 Alpha ini dia tampilannya. Pertama, ini kursi bisa dilipat. Ya, ini bisa dilipat datar ya Bapak Ibu. Nih, tuh, dia datar. Sama, ini juga kalau dilipat dia datar. Terus barisan ketiga atau barisan kedua, ini juga kalau dilipat datar seperti barisan ketiga tadinya. Nah, kalau kita lihatin, nih dia nih. Jadi datar ya Bapak Ibu. Jadi bagus banget kalau umpamanya mau mudik, terus bawa anak 1 atau 2, ini bisa banget. Jadi tinggal ditambahin sofa aja. Nah, selain itu, ini juga bagasi kecil ada nih Bapak Ibu. Di bawahnya juga ada. Jadi ini bisa dicopot ya. Ini juga bisa dicopot, bisa ditaruh ke bawah bisa. Dan ini namanya serbaguna. Nih, lengkap semua. Dan untuk kunci dongkrak di mana? Di sini. Ini kunci dongkrak udah lengkap semua, baik kuncinya sama besi buat untuk towing juga udah lengkap. Terus untuk buka ban seraf ada di bagian bawah. Yang mana ini dia nih. Nah, Bapak Ibu tinggal putar dari sini, otomatis dia akan turun ke bawah. Jadi ban serafnya ada di bawah. Nih, ban serafnya kelihatan ya, tapi buat untuk bukanya di sini. Nah,
Tunggu apa lagi? Cakep banget kan? Nah, jadi begitulah sekilas review atau pembahasan kecil tentang mobil SL7 Alpha. Yang mana tadi Bapak Ibu udah pasti tahu ya bagian luar dan bagian dalamnya seperti apa. Jadi lebih jelasnya boleh mampir ke showroom Benny, kita test drive, kita langsung lihatin unit. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan harga. Untuk harga, karena ini masih ready NIK 2023, dia masih harga lama, yaitu di angka 304.900. Itu adalah harga NIK 2023. Tapi kalau Bapak Ibu mau NIK 2024, harganya adalah 309.400. Harganya 309 juta loh Bapak Ibu. Kalau kita hitung-hitung kurang lebih naik 5 juta. Sedangkan fiturnya tidak ada perubahan. Bagian depan, bagian samping, bagian belakang, dan bagian dalam mobil sama persis dari NIK 2023 ke NIK 2024. Yang membedakan cuma 2 item aja. Apa aja? Pertama dari harga. Harga NIK 2024 naik kurang lebih 5 juta. Terus diskonnya itu turun 2 kali lipat dari diskon NIK 2023. Sedangkan spesifikasi belum ada perubahan sama sekali. Nah, dengan harga 304.900, transmisi matic tipe Alpha NIK 2023 belum dipotong diskon. Diskonnya berapa? Di angka 30 juta Bapak Ibu. Coba bayangin. Di angka 30 juta. Nah, mungkin kalau di Alpha ini udah full semua ya. Udah lengkap semua. Mungkin Bapak Ibu mau minta aksesoris boleh banget. Tapi Benny kasih dengan harga 304.900 terus diskonnya 30 juta. Itu Benny kasih aksesoris Bapak Ibu. Pertama aksesorisnya adalah karpet dasar. Nah, karpet dasar biasanya kalau di kita itu adalah berbentuk bludru, yang mana kotoran kalau basah itu susah banget. Nah, Benny saranin kita pakai karpet dasar kulit, yang mana bisa dibersihkan ketika kotor dan bisa dilap ketika basah. Itu yang pertama. Kedua, Benny akan kasih namanya anti karat atau nano coating. Jadi tergantung Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mau pilih yang mana, anti karat atau nano coating. Jadi nano coating itu apa sih? Sebenarnya nano coating itu buat untuk untuk menjaga namanya keawetan warna mobil. Jadi biasanya nanti kalau di nano coating itu dia kinclong banget. Mulus banget. Itu kalau nano coating. Tapi kalau anti karat itu biasanya dipasang di bawah, yang mana buat untuk menghindari karatan. Dan itu biasanya dipasang di wilayah-wilayah yang dekat dengan laut atau air laut ya Bapak Ibu. Gitu. Nah, tunggu apa lagi? Dengan harga 304.900 dapat diskon 30 juta full. Ada namanya tambahan nano coating atau anti karat sama karpet dasar kulit. Yuk Bapak Ibu, mumpung masih ready, nggak usah ditunda. Kalau Bapak Ibu ada rencana boleh banget. Benny bisa cover area Jabodetabek khusus untuk pembelian kredit. Mau syariah boleh, kredit bunga 0% juga bisa, cash bertahap juga bisa ya Bapak Ibu. Selain itu kita juga bisa track in. Jadi track in itu dari mobil lama ke mobil baru bisa banget. Dan itu udah sering banget ya Benny dapetin. Dan untuk pembelian cash, Benny bisa kirim se-Indonesia loh Bapak Ibu. Dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua. Nah, tunggu apa lagi? Mumpung masih ready, NIK 2023 boleh banget diproses di awal bulan biar nanti di akhir atau di awal bulan keempat pas mudik lebaran udah bisa bawa mobil Bapak Ibu. Nah, sekilas nih info dari Benny. Jadi yang nonton channel Benny boleh banget buat untuk di-share, di like dan di subscribe ya. Dan satu lagi, kalau umpamanya ada suatu kalimat yang salah dalam penyampaian Benny boleh banget buat untuk di komen
dan Benny juga minta kritik dan saran untuk lebih baik selanjutnya. Oke, sekilas info dari Benny. Salam Suzuki.